Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siptya Dwijaya. Saya di sini akan mengatur jalannya podcast yang bertema sejarah pemilu dan partai politik di Indonesia. Sebelum masuk ke materinya, saya di sini akan memperkenalkan siapa saja yang hadir pada Zoom ini. Silakan untuk memperkenalkan nama, kelas, dan nomor absen. Ya, saya Muhammad Galwani Mutakin, absen 16, kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Nisya Asnul Muslimah, nomor absen 21, kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Patricia Natrusanti, nomor absen 23, kelas 12 MIPA 2. Perkenalkan, nama saya Radiawan Reza Budi Putra, absen 26, kelas 12 MIPA 2. Ya, kita mulai saja dari sejarah pemilu. Untuk yang membahasnya, silakan untuk menjelaskannya. Saya di sini akan menyampaikan apa yang saya ketahui tentang materi ini. Pemilu 1955 itu adalah pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia yang digelar secara nasional. Waktu itu, Republik Indonesia masih berusia 10 tahun. Sekitar 3 bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta, pemerintah waktu itu sudah punya keinginan untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1945. Itu dicantumkan dalam maklumat 10 atau maklumat Wakil Presiden Muhammad Hatta tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menyebutkan kalau pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Tapi ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir 10 tahun setelahnya. Berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh maklumat 10, malah pemilu 1955 dilakukan 2 kali. Yang pertama, pada 29 September 1955, untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955, untuk memilih anggota Dewan Konstituante. Dalam maklumat 10 hanya disebutkan, kalau pemilu yang akan diadain Januari 1946 itu untuk milih anggota DPR sama MPR, nggak milih konstituante. Keterlambatan atau bisa disebut penyimpangan tersebut bukan tanpa sebab gitu, tapi kayak ada kendala yang sumbernya dari dalam negeri dan juga ada yang dari faktor luar negeri. Sumber penyebabnya itu ketidakpastian pemerintah penyelenggarakan pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan pemilu, maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Kalau penyebab dari luarnya, yaitu serbuan kekuatan asing yang mengharuskan negara ini terlibat peperangan. Patut dicatat dan dibanggakan bahwa pemilu pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur, adil, serta sangat demokratis. Pemilu 1955 malah dapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini juga diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari 100 daftar kumpulan dan calon perorangan. Segitu aja yang saya ketahui. Mungkin dari teman lain mau menambahkan atau mengoreksi. Oke, saya di sini akan menambahkan apa yang dibicarakan oleh Nesya tadi. Jadi setelah kosong lebih dari 10 tahun, pemilu itu kembali diadakan pada tahun 1971, tepatnya pada masa Orde Baru. Pemilu kali ini diadakan pada tanggal 5 Juli 1971 untuk memilih anggota DPR. Pemilu kali ini berjumlah 9 peserta dan 1 organisasi masyarakat. 5 besar dalam pemilu ini adalah 1 golongan karya, 2 NU, 3 Parmusi, 4 Partai Nasional Indonesia, dan terakhir Partai Syarikat Islam Indonesia.
pada tahun 1975 melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang partai politik dan Golkar, diadakanlah penggabungan partai-partai politik menjadi 2 partai. 6 tahun kemudian, pemilu kembali diadakan pada tanggal 2 Mei 1977. Pemilu kali ini memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten. Pada pemilu tahun ini, ada 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Partai Golongan Karya, dan terakhir ada Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu-pemilu berikutnya dilangsungkan pada tahun 1982, 1987, 1992, dan terakhir 1997, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, yang dilaksanakan dengan tujuan yang sama dan jumlah partai yang sama. Ini adalah kebijakan Orde Baru. Pemenang dari pemilu dari periode ini selalu yaitu Partai Golongan Karya. Yang bikin menarik pada periode ini adalah diangkat asas yang baru yaitu LUBER, singkatan dari langsung, umum, bebas, dan rahasia. Memasuki era reformasi dan lengsernya era Orde Baru, pemilu kali ini diadakan pada tanggal 7 Juni 1999. Pemilu kali ini diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten yang berpersertakan 48 partai. Di era reformasi ini berkembang asas Jurdil, singkatan dari jujur dan adil. Pemilu 2004 diadakan pada tanggal 5 April 2004. Ini adalah pertama kalinya pemilu benar-benar dibuka untuk umum yang dipilih langsung oleh rakyat, dan termasuk juga oleh Presiden dan Wakil Presiden. Pemilu tahun ini diadakan 3 kali, yaitu pada tanggal 5 April 2004, yang diadakan untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, tanggal 5 Juli 2004 untuk pemilihan Presiden putaran pertama, dan pada tanggal 20 September 2004 untuk pemilihan Presiden putaran kedua. Pemilu tahun ini, pemilu tahun 2004, dianggap sebagai tanda kemajuan dalam demokrasi Indonesia. Mungkin segitu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, di sini saya sebelumnya izin bertanya kepada Nesya, mengapa anggota TNI dan Polri tidak boleh menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu pada tahun 1955, sedangkan pada zaman sekarang tidak boleh? Izin menjawab ya Reza. Menurut saya yang saya ketahui ya, karena agar anggota TNI atau Polri tidak terkotak-kotak. Ya, terkotak-kotak itu tuh jadi bisa berdiri di atas semua golongan. Anggota TNI atau Polri tetap tidak diberi hak pilih dalam pemilu. Dan tidak ada lagi anggota TNI atau Polri yang diangkat di lembaga perwakilan. Jadi TNI dan Polri itu sepenuhnya hanya menjadi alat negara yang profesional. Kayak gitu. Mohon maaf untuk sesi tanyanya diperbolehkan setelah setiap pemberi materi menyampaikan materinya. Sekarang kita lanjut saja ke materi selanjutnya tentang partai politik Indonesia. Silakan untuk menjelaskannya. Ya, saya di sini akan melanjutkannya kepada sejarah partai politik di Indonesia. Jadi, partai politik tersebut pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat bersamaan dengan gagasan bahwa rakyat merupakan fakta yang menentukan dalam proses politik. Dalam hal ini, partai politik digunakan juga sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Hal ini juga disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1 dan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1. Untuk sejarah kemunculan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, yaitu seperti masa penjajahan Belanda, masa pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Untuk masa penjajahan Belanda, periode ini disebut sebagai lahirnya partai politik di Indonesia. Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional di Indonesia. Pada masa itu, semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, maupun yang berasaskan politik, agama, dan sekuler sekalipun, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka. Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan manifestasi kesadaran nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah Indische Partij dibubarkan oleh kolonial Belanda, pada tahun 1919, kembali didirikan
Nasional Indische Partij atau disebut juga NIP, yang kemudian disusul lahirnya partai-partai politik baru antara lainnya seperti Indische Sosial Demokratie Vereniging yang disebut ISDV, dan Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia Raya, Serikat Islam, Partai Katolik, dan lain-lainnya. Pada tahun 1939 juga terdapat beberapa fraksi dalam Dewan Rakyat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan Muhammad Husni Tamrin, dan PPBB di bawah pimpinan Prawoto, dan Indonesia National Group di bawah pimpinan Muhammad Yamin. Ya, seperti itu saja sepertinya sejarah partai politik yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Reja mau menambahkan materinya. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang disampaikan oleh Galuh. Sebenarnya sejarah partai politik masih berlanjut sampai masa pendudukan Jepang dan seterusnya. Nah, pemerintahan militer Jepang mula-mula melarang dan membubarkan partai-partai politik yang telah ada. Namun, kemudian disetujui berdirinya partai politik yang bernama Pusat Tenaga Rakyat atau yang disebut PUTRA. Dan di bawah pimpinan 4 serangkai, yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mansur. Atas perintah pemerintah Jepang, partai ini kemudian dibubarkan pada bulan Maret 1944. Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam yang dibebaskan untuk membentuk Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau yang disingkat Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial. Nah, ketika di masa merdeka pada tahun 1945, Indonesia menganut sistem multipartai sehingga terbentuk banyak sekali partai politik dan dipertimbangkan semula untuk memusatkan tenaga perjuangan rakyat hanya dalam satu partai saja. Pertimbangan itu kemudian dilepaskan pada tanggal 3 November 1945. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu maklumat yang antara lainnya, pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik. Karena dengan adanya partai-partai itulah segala aliran paham yang ada dalam masyarakat dapat dipimpin ke jalan yang teratur. Nah, dan yang kedua, pemerintah berharap supaya partai-partai itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemerintahan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat dalam bulan Januari 1946. Adanya maklumat pemerintah tersebut ternyata mendapat respon positif dari masyarakat dan elit politik. Pada saat itu, yang ditandai dengan berdirinya partai politik seperti Partai Sosialis, Partai Buruh Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Rakyat Jelata dan Murba, Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Pada masa demokrasi terpimpin peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain peranan presiden sangat kuat. Partai politik pada saat ini dikenal dengan Nasakom, yaitu bisa disebut Nasional Agama dan Komunis, yang diwakili oleh NU, PNI, dan PKI. Nah, ketika di masa Orde Baru, Indonesia memasuki pada tahun 1965 hingga 1998, partai politik di Indonesia hanya berjumlah 3 partai, yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Hal ini diawali politik pada tahun 1973. PPP merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PRT pada tanggal 5 Januari 1973. Sedangkan PDI adalah gabungan dari PNI, LPKI, Partai Murba, Parkindo, dan Partai Katolik pada tanggal 10 Januari 1973. Sehingga mulai tahun 1977, hanya terdapat 3 organisasi kekuatan politik Indonesia dan terus berlangsung
hingga pada pemilu 1997. Ketika masa reformasi memiliki perubahan yang menonjol, yaitu besarnya peran partai politik dalam pemerintah. Keberadaan partai politik sangat erat dengan kiprah dan para elit politik. Menggerakkan massa politik dan kian mengkristalkan kompetisi. Kompetisi memperebutkan sumber daya politik pada pemilu tahun 1999. Diikuti oleh 48 partai politik, pemilu tahun 2004 diikuti oleh 24 partai politik, dan kemudian pemilu tahun 2009 diikuti 38 partai politik nasional dan 6 partai politik lokal Aceh. Dan yang baru saja dilaksanakan yakni pemilu tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik dan partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Nah, mungkin hanya di sini hanya sekian yang bisa saya infokan. Mungkin saya langsung kembalikan saja kepada narator. Ya, setelah semuanya menyampaikan setiap materinya, sekarang diperkenankan untuk bertanya. Barangkali ada yang mau bertanya. Oh iya, saya ingin tanya, kenapa gitu kayak partai politik itu bisa dibubarkan gitu? Kenapa? Ya, saya mau jawab nih. Jadi, sebagai bentuk partai politik itu bisa dibubarin sebagai bentuk pelaksanaan dari demokrasi konstitusional ini. Sejak lahirnya era reformasi, negara Indonesia telah mengatur mengenai pembubaran partai politik dalam pasal 24C ayat 1, bahwa partai politik dapat dibubarkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final. Ya, segitu saja mungkin yang bisa saya jawab. Mohon maaf sebelumnya karena waktu yang sudah habis. Mungkin dicukupkan saja acara untuk hari ini. Mungkin segitu saja dari kelompok 2. Semoga materi yang disampaikan membantu dan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau menyinggung. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.